Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Tika Sri Mulyati. Aku dari kelas 12 IPA 2. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi sistem demokrasi parlementer. Nah, pasti teman-teman di rumah pada nggak tahu kan sistem demokrasi parlementer itu yang seperti apa? Nah, jadi sistem demokrasi parlementer di Indonesia yaitu terjadi pada masa liberal, yang dimana presidennya mempunyai hak untuk memilih Perdana Menteri, yang nantinya Perdana Menteri akan membentuk sebuah kabinet yang isinya itu para partai yang berkoalisi. Nah, para partai yang berkoalisi yang nantinya akan mengisi kursi-kursi para menteri. Selain kabinet, ada juga parlemen. Parlemen bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Parlemen isinya adalah wakil dari partai-partai yang mempunyai hak masing-masing, dan mereka juga bisa menurunkan derajat Perdana Menteri dengan adanya mosi tidak percaya. Nah, ada juga nih beberapa kabinet, diantaranya ada kabinet Napsir dari tahun 1950 sampai dengan 1951. Ada program kerjanya yaitu melaksanakan dan mempersiapkan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintah, peningkatan keamanan dan ketertiban, penyempurnaan perekonomian rakyat, membantu pembangunan, penyempurnaan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat, dan kebijakan ekonomi. Nah, selain itu ada juga prestasi dari Kabinet Napsir, yaitu ada masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. Nah, ada juga terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Jatuhnya kabinet tafsir disebabkan karena adanya mosi Hadikusumo, banyaknya pemberontakan dari rakyat, dan gagalnya perundangan dengan Belanda, dan yang terakhir adalah gagalnya pemilu. Nah, jadi pemilu pada kabinet tafsir tidak terlaksana. Nah, selanjutnya yaitu ada kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dari tahun 1951 sampai dengan 1952, di mana ia mempunyai program kerja seperti kabinet tafsir, yaitu ada menjalankan tindak-tindakan hukum sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban negara, menyelesaikan persiapan pemilu, dan melaksanakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan Dewan Daerah. Dan dalam melaksanakan pemilu ini, ia ingin melakukan dengan pemilu yang paling singkat dan mempercepat otonomi daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, mempercepat pengajuan kembali persetujuan KMB, memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia, nasionalisasi Dezapul Bank adalah bank sirkulasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Mundurnya Kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada seluruh parpol atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing. Nah, jadi Kabinet Sukiman menerima dana bantuan asing dari luar negeri. Nah, dari situlah para parpol menganggap Kabinet Sukiman memihak kepada Amerika dan bersekutu dengan Amerika. Hal ini mengakibatkan adanya mosi Hadikusumo dan mosi Bambang Supomo. Nah, selanjutnya yaitu ada Kabinet Wilopo dari tahun 1952 sampai dengan 1953. Adapun program kerjanya yaitu melaksanakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah, mempercepat usaha-usaha perbaikan dan pembuatan pendidikan dan pengajaran, menghilangkan hasil-hasil yang merugikan rakyat dan negara, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia, memperlengkapkan perundang-undang Serikat Pemburuhan, dan menyelesaikan pelanggaran mengisi ekonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Nah, mundurnya karena adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia menurun sedangkan impornya naik atau mahal.
Nah, ada juga munculnya gerakan sportisme dan sikap porfisme yang mengancam ketentraman bangsa. Dan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu konflik militer AD karena perbedaan pendapat antara Aha Nasution dan Bambang Supomo. Nah, dan yang terakhir itu terjadinya peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953, yaitu di mana awalnya tanah antara milik petani lokal dan pemerintah, yang awalnya tanah itu milik orang asing atau orang lain yang ditinggalkan, dan setelah Indonesia merdeka dikuasai oleh petani lokal. Dan pemerintah juga ingin tanah tersebut untuk bukti contoh sawah pemerintah. Nah, berusaha melakukan perundingan dengan petani lokal, tetapi ditolak oleh petani. Kemudian pemerintah melakukan pemaksaan dan mengakibatkan 5 petani tewas. Nah, selanjutnya yaitu ada kabinet Ali Sasto Amit Jojo yang ke-1. Nah, pada 21 Juli sampai dengan 24 Juli 1955, yang dimana program kerjanya yaitu ada memperbarui tatanan politik dan untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara, segera melaksanakan pemilu, desentralisasi, dan otonomi daerah. Nah, adapun prestasi dari Kabinet Ali yaitu ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara, dan tujuannya diadakan untuk melawan idealisme dan neo-Indonesianisme. Why are you crying? Kemundurannya karena adanya pertikaian politik dan krisis ekonomi dan KKN, dan banyaknya permasalahan keamanan atau adanya pemberontakan DITII. Nah, kabinet selanjutnya yaitu ada Kabinet Baharudin Harhab pada 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956, yang dimana Kabinet Baharudin ini adalah salah satu kabinet yang dipilih langsung oleh Wakil Presiden. Nice. Wah, hebat sekali ya. Dan program kerjanya yaitu ada menyelesaikan kewibawaan pemerintah, menyelesaikan undang-undang desentralisasi, melaksanakan pemilu 1955, pemberantas korupsi, mengembalikan politik kerjasama Asia Afrika, melaksanakan finansial ekonomi. Nah, prestasinya ada juga terjadi perbaikan ekonomi dan pengembalian laju inflasi, dan berhasil melaksanakan pemilihan DPR dan Dewan Konstituante. Dengan pemenang pemilu ada 4 partai yang menang, yang diantaranya yaitu ada partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu yang dilaksanakan oleh Baharudin Harhab yang dianggap pemilu paling jujur. Nah, mundurnya juga dikarenakan telah terjadinya pemilu 1955 yang otomatis kabinet harus dari 4 partai yang menang. Nah, dari situlah kabinet Baharudin tidak disukai oleh presiden, dan kabinet Baharudin salah satu kabinet yang mengundurkan diri karena kemauan dirinya sendiri, bukan karena adanya dorongan dari partai atau apapun. Nah, selanjutnya yaitu ada Kabinet Ali Sasto Amit Jojo yang kedua, yang dimana pada 1956 sampai dengan 1957. Nah, alasan Ali dipilih lagi karena dia menang dalam pemilu pada 1955, di mana pada masa itu Kabinet Baharudin. Nah, adapun program kerjanya yaitu untuk pembatalan KMB baru terrealisasi pada saat Kabinet Ali, dan perebutan Irian Barat, merancang RPLT, dan perbaikan keuangan negara. Menjaga keamanan dari pemberontakan IPRI atau Pemerta,
politik bebas aktif, dan pembahasan industri nasional. Nah, prestasinya yaitu pembatalan KMB. Nah, mundurnya karena adanya pemberontakan PKRI atau Pamerta, semangat anti Cina sehingga terjadi sehingga terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Mundurnya menteri-menteri dari Masyumi karena banyaknya terjadi protes dari daerah. Partai Masyumi menginginkan Ali mundur. Nah, selanjutnya yaitu Kabinet Juanda atau sering disebut dengan Jakin Kabinet pada 1957 sampai dengan 1959. Program kerja Kabinet Juanda yaitu ada membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, normalisasi keadaan Republik Indonesia, memajukan pembatalan KMB, merebut Irian Barat, mempercepat pembangunan. Nah, adapun prestasi dari Kabinet Juanda yaitu Deklarasi Juanda pada 13 September 1957, Deklarasi Teritori Tari Indonesia. Mundurnya karena adanya Dekret Presiden 1959 pada 5 Juli. Nah, adanya pembubaran Dewan Konstituante karena kegagalan dalam merancang undang-undang baru dan berlakunya Undang-Undang 1945 kembali, dan yang terakhir pembentukan DPR dan MPRS. Pada Kabinet Juanda terjadi juga peristiwa Cekini yang dimana ada percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno. Pada saat ultah sekolah, ada granat yang menewaskan 9 orang. Aksi ini dilaksanakan oleh GAP atau yang disebut dengan Gerakan Anti PKI. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam materinya banyak sekali kekurangan. Mohon untuk dimaklumi, karena saya juga masih pelajar, masih banyak untuk belajar. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye.